Halo guys, ini gue Muhammad Taqwa. Jadi video kali ini gue bakal bikin video tentang gue lagi makan siang di dekat kantor gue di Jepang guys. Jadi gue sekarang kerja sebagai sales buat jualan alkes atau alat kesehatan di Tokyo Shibuya. Dan hari ini gue karena kerja sekarang lagi di kantor, lagi nggak keliling ke tempat customer, jadi kita bakal makan bareng sama gue dan ngobrol gimana sih cara gue bisa dapat kerjaan ini, kerjaan yang ngapain aja. Dan buat yang kalian yang minat masuk ke bidang alkes atau healthcare, gimana cara bisa kalian masuk ke bidang ini dan yang harus kalian punya biar bisa masuk ke bidang ini guys. Pertama kita sekarang cari makan siang dulu guys di dekat Shibuya. Oke guys, ini jadi environment di keliling kantor gue, banyak gedung tinggi, terus banyak orang lagi dalam guys. Ini tuh benar-benar di tengah Shibuya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau makan siang, mau ngopi atau ke cafe kayak gini, itu deket banget guys, tinggal jalan 5 menit. Ini lihat di depan kalian guys, ada Google, yoi, tempat kerja impian orang-orang guys katanya. Bisa masuk sini nggak ya? Masuk nggak ya ke Google? Hehehe. Kalau gue bisa dapat tempat kerjaan di sini guys, jadi mungkin influencer atau digital marketer di sini, kayak keren juga kan? Bisa kerja gede. Amin. Ini sekarang gue lagi jalan ke bawah ya. Jadi Shibuya tuh jalannya nggak rata gitu loh guys. Jadi itu gue naik kantornya di bagian atas itu. Jadi gue harus turun ke sini ke bawah biar gue bisa dapat makanan atau cari ke kombini lah. Yang di sini guys, yang di gedung ini. Mau ke gedung ini guys. Kalau di daerah Shibuya ini tuh yang di dekat kantor gue ya, itu banyak banget guys, kayak perkantoran kayak Google. Terus ini ada juga gedung Akushu namanya. Terus di bagian kiri gue juga ada gedung namanya Frost Tower. Jadi kalau udah kayak sekarang jam 12-an siang, biasa orang-orang kantoran nih yang lagi jalan-jalan tuh pada sama kayak gue juga tuh, pada mau beli makan siang guys. Jadi seberang dari gedung yang gue pengen datangin ini, bisa kalian lihat kiri sini nih, ada banyak guys food truck ya di Shibuya sini. Jadi ada 1, 2, 3. Dan gila guys, orang-orang Jepangnya, orang kantoran pada ngantri semua gila. Terus ini ada Yutaka Ozaki. Kayak ini orang keren nih. Kan kita lihat ke belakang sini guys, di belakang dari si food truck ini ada banyak kayak coret-coretan atau mural dari kayak mungkin bocah-bocah zaman dulu nih ya. Misalnya nih tahun 2015 bulan Mei tanggal 3, Niju Nisai Narimashita. Saya sudah menjadi umur 22 tahun. Korekara mo aishitemasu, atau saya dari mulai sekarang akan mencintaimu. Asik, gitu banget. Sini ada sevel guys. Jadi di sini gue bakal cari makanan atau kayak makan siang ya, masih makan secara halal guys. Betul, ini kantor bagus banget ya guys ya. Wow, di Shibuya lagi. Terus ini juga ada food truck lagi di sini. Wow. Apa ya? Beli susu coklat deh. Coklat 1.
banget anjay. Orang banyakan. Berapa enaknya ya? Guys, jadi gue udah milih makanan dan minuman yang gue bakal beli. Coklat, ada sandwich tuna mayo, sama ada kami atau imitation crab. Kita bayar guys. Jadi totalnya semua jadi 730 guys. Jadi harga tsunama yo sandwichnya 370 atau sekitar 30.000 rupiah. Terus susu coklatnya 101 yen atau 20.000, yang mahal ya. Terus sama yang paling terakhir itu ada ini, itu tadi si makanan imitation crab, harganya 108 yen atau 18.000 rupiah guys. Jadi totalnya sekitar 70.000 atau 70.000 rupiah guys. Tsunama yo salada. Bismillahirrahmanirrahim. Gila guys, creamy banget rasanya. Timunnya juga, ada tuna mayonya, jadi juicy dan renyah gitu guys, fresh juga, mantep. Tapi kalian mungkin nanya kenapa gue gak makan nasi atau kayak makan warteg di Jepang gitu ya. Ya sebenarnya Jepang sih gak ada warteg guys. Jadi sebenarnya ada bento atau kayak rice box yang isinya tuh ada nasi, ayam, sayur dan lain-lain gitu kan guys. Nah cuman tuh masalahnya kalau mau beli bento di kayak 7-Eleven atau family warteg tuh harganya mahal guys. Harga sekitar sampai 70.000 sampai 100.000 guys per porsinya. Makanya gue beli ya, maksudnya itu yang tetap sehat, bergizi dan murah kayak sandwich ini, tambah tadi imitation crab sama susu protein coklat guys. Makanya kalau misalnya kalian datang ke Jepang atau kerja di Jepang tuh, kalau misalnya makan nasi ya, kalau misalnya mau ya bikin bento sendiri atau enggak ya bayar mahal di restoran gitu guys. Jadi kita makan imitation crab. Teksturnya enak banget guys, kayak gini. Jadi dia agak kenyal-kenyal, terus rasanya kayak beneran kayak kepiting gitu guys, beneran. Cuman dia bukan kepiting guys, tapi dia terbuat dari ikan yang mungkin ditambahin tepung atau dikasih apa namanya, dikasih kayak pengenyal gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton anime Naruto itu kan di ramennya ada kayak kamu boko gitu kan, nah itu kayak gitu guys image-nya. Yang terakhir susu coklat guys, susu coklat. Proteinnya 15 gram apa ya guys. Bismillah. Enak banget. Rasanya itu
kayak susu coklat, tapi dia tuh beneran kayak apa ya, beneran rasanya tuh kayak protein yang lu minum buat sebelum lu ke gym gitu guys, nge-gym. Dia tuh nggak terlalu manis banget, tapi dia tuh lumayan manis buat lu kayak ngerasa ada coklatnya guys. Kalau dia sebenarnya tuh protein gitu loh guys. Oke lah, lumayan. So, kita mau ke atas guys, ke lantai 3 buat ke toilet, terus kalian wudhu dan cari tempat duduk atau tempat sholat di gedung ini guys. Let's go. Gila guys, jadi penampakan toilet di Shibuya guys, di gedung Akushu namanya. Bagus banget coba. Ada lampunya kayak gini, terus wastafelnya otomatis. Ada sabun. Terus ini ada tempat sampah juga. Tempat sampah. Toiletnya juga ini bisa ini guys. Bisa keluarin suara nih. Misalkan mau buang air besar. Terus ini ada buat cebok, buat yang depan, buat yang belakang, buat tempat berhentiin. Ini kalau misalkan ini kan buat ngeluarin airnya, kalau misalkan kekencengan bisa dikurangin atau nambahin. Terus kalau misalkan tadi yang privacy, yang suaranya bisa dikecilin atau digedein, bisa berhenti. Terus ini nggak ada tombol flash, langsung mencet guys, dinginin doang langsung bisa nge-flash ya. Keren banget ya. Biasa sih kalau misal gue pakai toilet tuh ambil tisu dulu, belum pakai tisu. Terus ini kan ada toilet clear sip ya, jadi gue pencet nih, push, pencet. Jadi ini tuh isinya disinfektan, terus baru gue lap deh toiletnya. Yoi, terus baru flush. Di sini juga bisa, nggak usah dipegang. Kok nggak nyala? Nggak bisa. Berarti harus yang di sini guys, flashnya. Di sini juga ada gamen atau layar di sini guys. Coba pencet. Bisa pencet nih. Kayaknya itu layar bukan apa-apa deh. Kayaknya itu layar buat ini dong, bukan iklan-iklan doang. Oh iya, sama dia ngasih tahu kalau misalkan toilet di lantai ini di dekat daerah sini itu lagi penuh guys. Makanya dia bilang deh, Nokori 0-5 tadi. Itu dia bilang full. Makasih senari masta. Full gitu guys. Jadi toilet yang di luar nih selain yang gue pakai nih penuh guys. Oh ya guys, tadi untuk singkat aja tadi karena gue lupa untuk ngobrol tentang gimana cara gue bisa dapat kerjaan ini di bidang alkes. Itu sebenarnya gue tadinya sih emang nggak terlalu banyak minat ya untuk di bidang alat kesehatan ini di Jepang. Tapi karena gue pikir karena gue pengen coba satu hal yang baru gitu loh guys. Dan gue tuh pikir gue bisa presentasi ke orang terkait suatu produk si perusahaan itu guys. Makanya gue pas tengah-tengah 2024 kemarin gue coba daftar ke agent, namanya Agent Workport di Jepang. Jadi dia itu emang bisa support ya cari kerjaan di bagian Jepang manapun ya. BTW ini nggak disponsorin. Dan akhirnya gue pakai agent itu. Habis itu gue minta bantuin agent gue buat cariin kerja yang menurut gue cocok dengan gue gitu guys. Suka ngobrol sama orang, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, terus punya SIM mobil di Jepang juga guys. Jadi akhirnya gue mutusin gue bisa masuk ke perusahaan itu atau ke bidang alat kesehatan di Jepang. Dan akhirnya gue dapet deh kerjaan di sini guys, di Shibuya. Di prosesnya tuh sekitar
2-3 bulan ya sampai gue bisa dapat kerjaan ini. Alhamdulillah dibantu sama si agent. Terus akhirnya ya gimana ya, buat kalian yang misalkan minat ke bidang itu, kalian cocoknya misalkan kalian tuh udah jago bahasa Jepang gitu, bahasa Jepang udah lancar, fasih, bisa jelasin suatu produk atau suatu service ke orang Jepang lain gitu loh guys. Terus bisa bahasa Inggris juga, karena kalian juga butuh untuk ngejelasin ya produk kalian tuh misalkan nanti potensial buyer di luar negeri itu loh guys, atau jelasin produk kalian ke potensial ya buyer yang datang ke misalkan ke exhibition atau ke event. Kan biasa ada booth itu kan, perusahaan gue itu kayak di Fukuoka tiap tahunnya pergi terus ngasih atau bawa barang-barang ke sana dan bawa beberapa namanya eikyoman atau si salesman ke sana gitu guys. Jadi buat kalian yang bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, yang suka belajar yang penting, karena bidang alkes itu atau healthcare itu ya butuh banyak belajar lah. Belajar butuh lebih daripada pas kalian lagi di sekolah. Jadi buat kalian yang punya misal kebiasaan udah suka belajar, suka tahu hal baru, ini salah cocok buat kalian guys. Oke? So guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.